Wabarakatuh. Hamdan syukran Allah, salatan wa salaman alaika ya Rasulullah. Yang saya hormati teman-teman mahasiswa mata kuliah pembelajaran akidah akhlak. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita oleh Allah masih diberikan kesempatan bisa bertemu meskipun hanya sebatas tatap maya karena memang kondisinya masih pandemi. Saya rasa meskipun kita masih bertemu tatap maya, semangat belajar, saya yakin semangat belajar dari teman-teman masih on fire semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pengantar mengenai mata kuliah pembelajaran akidah ya. Tentu teman-teman di sini merupakan dari jurusan PAI yang merupakan nanti harapannya lulusannya menjadi seorang guru PAI. Mata kuliah ini diharapkan untuk sebagai bekal kalian untuk bisa menghadirkan pembelajaran sesuai dengan karakteristiknya, yaitu karakteristiknya akidah akhlak, dan juga sesuai dengan kurikulum yang terbaru. Dalam hal ini nanti kita akan menjadikan fokus kajian pembahasan kita sesuai dengan KMA 183 Keputusan Menteri Agama tahun 2019 nomor 183 terkait dengan kurikulum pembelajaran PAI dan bahasa Arab ya. Itu secara gambaran goal target kita selama satu semester ke depan ya, menyiapkan kalian supaya bisa nanti entah pada waktu PPL ataupun nanti masuk dunia kerja bisa menghadirkan pembelajaran akidah akhlak sesuai dengan karakternya. Nanti yang akan kita bahas, materi-materi yang akan kita bahas yaitu terkait dengan materi akidah akhlak mulai dari MTS, karena biasanya fokus PAI itu mahasiswa PAI itu adalah fokusnya mulai dari MTS sama aliyah. Maka materi-materi yang akan kita kaji nanti berkaitan dengan materi akidah akhlak mulai dari MTS sama SMA ya, gitu. Kita langsung masuk pada pengertian. Tentu sesuai dengan mata kuliah ini, yang pertama adalah ada kata namanya pembelajaran. Apa sih yang dinamakan pembelajaran itu? Mungkin teman-teman sudah sering mendengar istilah pembelajaran, bahkan ya mulai dari SD lah. Sudah berapa tahun sekolah kalian, saya rasa sudah sering mendengarkan namanya istilah pembelajaran itu sendiri. Ya, apa sih pembelajaran itu? Ya, kalau kita dari definisi pembelajaran itu, pembelajaran itu adanya suatu kegiatan atau adanya suatu peristiwa di mana ada peristiwa seorang siswa belajar dan guru mengajar. Ini kedua peristiwa ini, yang pertama peristiwa siswa belajar sama peristiwa guru mengajar, ini saling berinteraksi yang mempunyai tujuan untuk menciptakan perubahan dalam diri siswa. Nah, itu yang dimaksud dengan pembelajaran. Jadi ada siswa yang belajar, ada yang guru mengajar. Keduanya itu berinteraksi yang memiliki tujuan untuk mengadakan perubahan dalam diri siswa. Itu yang dimaksud dengan pembelajaran. Sama dalam konteks hari ini, meskipun misalkan hari ini kita sering pembelajaran daring, gurunya itu mengajar, siswanya itu belajar, meskipun dalam tidak satu titik tempat atau tidak satu lokasi, akan tetapi di situ ada namanya interaksi antara guru sama siswa, antara pendidik dan peserta didik. Itu baru kita bisa artikan sebagai pembelajaran ya. Itu pertama pembelajaran. Selanjutnya kita tarik dulu kepada pendidikan agama Islam. Kenapa? Karena akidah akhlak itu merupakan bagian dari pendidikan agama Islam. Meskipun kalau dalam kita konteks dalam sekolah, akidah akhlak merupakan satu disiplin ilmu. Tapi saya saya lebih condong bagaimana kita mencari pengertian dari pendidikan agama Islam itu sendiri secara global dulu, karena nanti supaya kita kaji holistik dan bisa berkaitan dengan mata pelajaran yang lain, tidak terpisah hanya akidah akhlak saja ya. Ini pertama pengertian pendidikan agama Islam. Kalau secara istilah, pendidikan agama Islam itu adalah suatu kegiatan untuk mengembangkan
fitrah, mengembangkan potensi yang ada dalam diri manusia untuk menuju ke arah kesempurnaan sesuai yang ajaran Islam. Itu merupakan pengertian pendidikan agama Islam secara global, secara istilah. Lah, kita bisa tarik kepada ada dua jenis. Kalau kita tahu, kalau bicara tentang pendidikan, pasti kita sering ada yang namanya pendidikan formal sama jalur non formal. Kalau kita artikan pendidikan agama Islam sesuai dengan jalur formal, tentu yang dimaksud dengan pendidikan agama Islam adalah usaha sadar dan terencana untuk menyiapkan peserta didik dalam satu, meyakini, memahami, dan menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran ataupun latihan ataupun tadriban. Ya, itu kalau kita artikan pendidikan agama Islam secara formal, sesuai dengan jalur formal. Kita tahu kalau jalur formal itu kan ada SD, MI, MTS, SMP, aliyah sama SMA. Itu ada usaha sadar terencana. Ya, namanya sekolahan itu pasti sudah direncanakan mulai dari penjadwalannya, materi-materi yang akan disiapkan. Ya, tujuannya kalau kita bicara pendidikan agama Islam untuk yang menyiapkan peserta didik dalam meyakini, memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam. Kegiatannya berupa apa? Bisa bimbingan, pengajaran ataupun latihan. Nah, itu kalau kita artikan pendidikan agama Islam melalui jalur formal. Kalau mengartikan pendidikan agama Islam melalui jalur non formal, ya kita tahu kalau pendidikan non formal di dalam pendidikan kita, misalkan ada madrasah dini, ada pengajian, itu kan pendidikan non formal. Ya, namanya pendidikan non formal yaitu hanya ada peristiwa perjumpaan antara orang yang dampaknya dapat mengembangkan potensi manusia dalam meyakini, memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam. Nah, itu kalau kita artikan sebagai jalur pendidikan agama Islam non formal. Adanya perjumpaan antara orang yang memiliki dampak untuk mengembangkan potensi manusia. Ya, seperti pengajian itu kan hanya merupakan perjumpaan antara yang kiai dengan santri. Itu kalau kita bicara artikan jalur non formal. Nah, itu kita tahu. Terus kalau berdasarkan KMA 183 2019 yang dimaksud dengan pembelajaran PAI itu adalah proses pembentukan pengetahuan, sikap dan keterampilan oleh peserta didik melalui kinerja kognitifnya yang berbasis fakta dan fenomena sosial keagamaan yang kontekstual. Nah, itu merupakan pembelajaran PAI kalau pengertiannya berdasarkan KMA 183 nomor 2019 yang harus memiliki karakteristik pembelajaran. Itu harus memiliki karakteristik yang utama, proses pembelajaran melibatkan proses mental secara maksimal yang menghendaki aktivitas peserta didik untuk berpikir. Itu. Yang kedua, pembelajaran diarahkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi yang pada kiranya kegiatan berpikir itu dapat membantu peserta didik untuk memperoleh pengetahuan yang mereka konstruk sendiri. Yang ketiga, pembelajaran PAI yang berupa ajaran, prinsip, dogma itu sebisa mungkin harus dikontekstualkan dengan fenomena atau fakta ataupun perkembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi saat ini. Ya, itu kalau kita melihat pengertian pembelajaran PAI berdasarkan KMA nomor 183 2019. Nah, ya, baru di sini karena itu akidah akhlak itu merupakan bagian dari PAI, maka apa sih akidah itu? Apakah itu akhlak? Saya rasa teman-teman sudah semuanya mengetahui akidah itu berkaitan dengan akar atau pokok agama, berkaitan dengan keimanan yang nantinya untuk mendorong seseorang melakukan amal soleh, berakhlakul karimah dan taat hukum. Sedangkan akhlak itu yang merupakan buah ilmu dan keimanan. Nanti kita akan pembahasannya nanti mengenai perbuatan baik atau perilaku baik atau akhlak mahmudah, juga akhlak madmumah. Ya, itu nanti fokus kajian kita. Ya, memang fokus dari pembelajaran akidah akhlak di situ terkait dengan keimanan sama terkait dengan perilaku dari seseorang. Ya, selanjutnya kalau kita bicara
inovasi yang harus teman-teman lakukan. Saya harapannya emang kalau kita tahu banyak problematika dalam PAI, harapannya teman-teman sebagai generasi penerus guru-guru PAI yang sekarang harus memiliki inovasi dalam menghadirkan pembelajaran yang dibutuhkan oleh siswa. Hari ini kalau kita bicara pembelajaran PAI, hari ini memang selama ini banyak sebatas knowing saja, hanya sebatas terkait dengan pengetahuan, hanya untuk memahami ajaran-ajaran agama Islam. Nah, ini harapannya selain kita tidak hanya pada aspek knowingnya atau kognitifnya, kita juga akan bisa masuk kepada aspek doingnya, bagaimana siswa itu mempraktekkan, dan being-nya itu bagaimana siswa itu menghayati dan menjalani hidup sesuai dengan ajaran agama Islam. Nah, targetnya kita pembelajaran kalau nanti ranahnya, kalau aspek knowing sama doing mungkin bisa dengan lebih ditekan kepada otak dan badan, tapi being-nya itu lebih banyak kepada internalisasi kepada kolbunya. Nah, itu kalau kita melihat memang banyak problematika yang terjadi di sekolah, misalkan kenakalan dan remaja dan sebagainya, karena guru hanya sebatas menjelaskan PAI atau memberikan pembelajaran PAI ataupun akidah halak, lebih fokus pada halak, hanya sebatas pada knowingnya saja, tidak sampai berdoing sama beingnya, tidak internalisasi kepada kolbunya. Lah itu. Nah, maka teman-teman jangan siap-siap lah nanti ketika menjadi guru, menjadi pendidik, ketika ada permasalahan di sekolah, pasti yang pertama dicarahkan, misalkan ada kenakalan siswa dan lain sebagainya, itu pasti yang disalahkan yang pertama adalah guru PAI-nya, terutama guru akidah halaknya. Nah, ini tantangan terberat bagi guru, calon-calon guru akidah halak, pembelajaran akidah halak. Nah, kita nanti fokus pembahasan kita ini yang pertama, nanti teman-teman saya sertakan link terkait dengan KMA penjelasan ini, penjelasan pembagian materi tema-tema pokok dalam ini bagian dari MTS akidah halak, pelajaran akidah halak MTS, mulai dari aspek akidahnya apa, nanti bicara Asmaul Husna, sifat tugas dan malaikat Allah, beriman kepada qadar, mujizat dan lain sebagainya. Terus aspek akhlak terpujinya, mulai pembahasan taat, istiqomah, ikhlas, ikhtiar, tawakal, pembahasan tentang aspek akhlak tercelanya meliputi riya, nifak, ananiyah, putus asa, ghadab dan lain sebagainya. Ya, itu nanti silahkan teman-teman bisa dibaca atau di browsing sesuai dengan KMA 183 nomor 2019. Itu kalau ruang lingkupnya MTS, ruang lingkup aliyah juga sama, teman-teman nanti saya sertakan link, silahkan untuk apa yang menjadi pembahasan. Untuk nanti teman-teman mulai absen 1 sampai absen terakhir, kurang lebih ada sekitar hampir 50, ada sebagian kelasnya hampir 50, itu sudah saya bagi kelompok absen nomor 1 mendapatkan tema apa, absen 2 mendapatkan tema apa, ya sesuai dengan itu akidah halak MTS sama akidah halak sama aliyah. Lah, itu nanti 1 semester ke depan saya harapannya ya ini bicara tentang tugas guru. Jadi teman-teman pada kesempatan kali ini atau mata kuliah ini tidak ada presentasi atau diskusi. Ya monggo diskusi tetap saya rasa, tapi kalau presentasi kelompok saya tidak adakan. Ini ada berkaitan dengan tugas guru. Yang pertama, kalian harus memahami kurikulum. Bisa kalian lihat di KMA 183 itu mulai memahami SKLKD-nya, memahami standar isinya, standar prosesnya, sama standar nilainya seperti apa, rencanaannya, apa yang akan kalian lakukan. Nanti akan kalian, karena saya cek teman-teman masih belum mendapatkan mata kuliah desain pembelajaran PAI, ya nanti saya akan ulas mengenai perencanaan apa yang harus mengajar, mulai dari silabusnya, promes, prota, sama RPP-nya. Nanti untuk mendetailnya nanti kita fokuskan membuat pembuatan RPP sesuai dengan tema yang kalian dapatkan.
tema sudah saya bagi satu kelas, semua tema berbeda. Nanti jadi untuk pertemuan ke depan saya akan menjelaskan bagaimana perencanaannya. Setelah itu kalian buat produknya atau produk dari perencanaan itu, yaitu berupa RPP. Nah, selanjutnya setelah melakukan perencanaan, guru melakukan apa? Ya melaksanakan pembelajaran atau proses belajar dan mengajar. Apa yang akan, kalau tadi perencanaan itu membahas apa yang akan dilakukan, kalau proses pembelajarannya bagaimana melakukannya. Ini berkaitan pertama dengan materi, metode, media, dan sumber belajarnya. Nah, jadi sistem perkuliahan nanti setelah saya menyampaikan bagaimana membuat perencanaan, nanti silahkan kalian buat produk mengenai RPP-nya. Pembahasan selanjutnya saya akan membahas mengenai pelaksanaan pembelajarannya. Saya breakdown, utama bicara tentang materinya, bagaimana membuat materinya atau bisa dikatakan membuat bahan ajarnya. Setelah itu teman-teman 1 minggu kemudian silahkan membuat materi sesuai dengan yang kalian dapatkan. Setelah itu bicara tentang medianya, apa yang kalian siapkan untuk menyampaikan materi yang kalian dapatkan itu. Setelah itu membuat medianya, setelah itu bagaimana metodenya, itu kalian siapkan. Yang terakhir tugas guru itu adalah evaluasi, bagaimana untuk hasil dari pembelajaran itu. Saya rasa teman-teman sepertinya sudah mendapatkan mata kuliah evaluasi pembelajaran PAI ya. Jadi itu nanti bagaimana membuat kisi-kisi soal, kartu soal, sampai membuat soal, bagaimana penilaiannya, proses penilaiannya. Ini akan salah satu tugas guru. Jadi unsur pokok dari tugas guru yang pertama harus merencanakan, yaitu yang kedua adalah pelaksanaannya, yang ketiga adalah melakukan evaluasi terhadap proses belajar mengajarnya itu sendiri. Ya, jadi untuk 1 semester ke depan nanti teman-teman, tema yang sudah saya bagikan, tema yang sudah saya tentukan, teman-teman selama 1 semester ke depan kita adanya basisnya adalah basis by project. Pertama membuat perencanaannya dulu, membuat RPP-nya dulu, membuat materinya, menyiapkan medianya, membuat metodenya, kita berinovasi terkait dengan metodenya. Yang terakhir kita membuat terkait dengan evaluasinya. Jadi ini merupakan targetan saya, karena teman-teman ini mata kuliah ini 4 SKS. Andai kalau dulu itu pembelajaran akidah akhlak itu kayaknya dibagi pembelajaran akidah akhlak 1 sama pembelajaran akidah akhlak 2. Akan tetapi baru mulai angkatan ini pembelajaran akidah akhlak dijadikan 4 SKS, maka kita harus mempunyai proyek mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sama evaluasinya. Harapan saya nanti selama 1 semester ke depan teman-teman memiliki bank data. Bank data itu mulai dari RPP-nya, mulai dari bahan ajarnya, metodenya, sumber belajarnya maupun evaluasinya. Harapannya ketika kita sudah punya bank data, teman-teman kalau misalkan nanti praktek ataupun magang, kalian sudah punya dari 1 kelas ini. Kalian mulai dari MTS sampai Aliyah. Teman-teman punya bank data, nanti siapa yang mengajar, misalkan ada teman-teman 1 kelas ini nanti waktu magangnya di kelas 1, kelas 7, kelas 8, kita bagi aja produk-produk yang kita telah bagikan. Misalkan itu, terus bahan ajarnya ya kalau bisa kita kalau memang itu sudah terstandar, ya kita jadikan aja, kita publikasikan aja, kita cetak bahan ajar akidah akhlak ya memang yang sesuai. Karena kalau berdasarkan KMA 183 nomor 2019 sampai detik ini, kalau saya lihat cek di website Kemenak, Pendis Kemenak, bahan ajar dari pelaksanaan bahan ajar dari hasil KMA 183 masih berupa draft. Ya harapannya teman-teman di sini nanti target saya ya menghasilkan produk kumpulan RPP dari akidah akhlak MTS, kumpulan bahan ajar
ya MTS Alia, kumpulan belajar Akidah Alak MTS Alia, kumpulan media pembelajaran MTS, kumpulan media pembelajaran Akidah Alak MTS sama Alia, dan juga kumpulan evaluasi MTS pembelajaran Akidah Alak MTS sama Alia. Jadi itu targetan saya selama 1 semester ke depan. Ya, mungkin cukup itu pengantar untuk mata kuliah saya. Mohon untuk dipahami, tidak usah bingung membagi materi karena sudah saya bagikan sesuai dengan peserta kelas ini. Oke, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan pada kali ini. Cukup sekian dari saya. Tetap jaga kesehatan, tetap pakai masker kalau keluar. Cukup sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.